Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati ayunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi ajma'in. Amma ba'du. Para pemirsa yang budiman, dimanapun Anda berada, selamat berjumpa kembali dengan channel saya, Al-Fakir Muhammad Idris. Mudah-mudahan kita semua senantiasa mendapatkan taufik dan hidayah ma'unah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan khusus para pencinta saya, orang-orang yang selalu memutar video-video saya, para teman-teman sekalian, mudah-mudahan Anda sekalian tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Anda mempunyai hajat, mudah-mudahan hajat Anda selalu dikabul oleh Allah. Kalau Anda mempunyai keinginan, mudah-mudahan keinginan Anda selalu dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sesuatu pekerjaan, aktivitas yang Anda kerjakan setiap hari, mudah-mudahan dijadikan aktivitas yang diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan para pemirsa, para pencinta saya senantiasa selalu mendapat rezeki yang berlimpah, karunia dari Allah yang berlimpah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa yang budiman, tidak henti-henti saya membuat film ya tentang keperkasaan seorang laki-laki. Kenapa saya sering membuat film seperti ini? Karena memang banyak permintaan dari teman-teman, dari pencinta saya, orang-orang yang sering melihat atau menonton film-film saya. Mereka itu sering meminta agar saya selalu membuat sebuah film atau membuat sebuah konten yang isinya itu tentang keperkasaan seorang laki-laki. Mungkin orang-orang yang meminta seperti itu ya niatnya cuma satu. Apa niatnya? Untuk membahagiakan pasangan, untuk membahagiakan seorang istri. Itu mungkin niatnya. Dan kalau itu yang menjadi niat, yang jelas itu akan mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kepuasan seorang istri yang dipenuhi oleh seorang laki-laki itu merupakan seorang suami ya. Kepuasan seorang istri dari seorang suami itu, kalau seorang suami berusaha seperti itu, mungkin yang jelas itu merupakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena itu termasuk nafkah batin namanya. Mungkin teman-teman saya yang sering meminta agar saya memberikan ramuan, agar saya memberikan cara supaya dia benar-benar menjadi laki-laki yang fit ya. Menjadi laki-laki yang agresif, menjadi laki-laki yang tidak pernah akan loyo dalam melaksanakan hubungan intim dengan istri-istrinya. Itu mungkin karena sudah mencoba dari bermacam-macam cara, mencoba dari bermacam-macam solusi, mungkin masih belum cocok, sehingga mereka mencoba melakukan solusi yang lain. Mungkin masih belum cocok lagi. Bahkan seingat saya sudah
beberapa film, bukan cuma 1, 2, atau 3 kali saya membuat film seperti ini. Mungkin mereka itu sudah sama-sama mencoba, tapi mungkin apa yang mereka coba dari film-film saya atau film-film selain saya mungkin masih tidak cocok. Tidak ada yang cocok, artinya tidak ada yang berjodoh dengan dia, sehingga sekalipun dia itu mencoba, ya tetap aja artinya manfaat dan gunanya itu tidak ada begitu. Makanya mereka itu tidak putus asa untuk meminta meminta cara seperti ini. Mungkin entah cara yang mana yang cocok dengan dirinya, entah cara yang mana yang diridhoi dan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa yang budiman, pada kesempatan saat sekarang ini ya, saya akan memberikan sebuah saran atau tips ya. Apabila Anda ingin menjadi laki-laki yang benar-benar agresif, benar-benar jantan, benar-benar perkasa, dan akan membuat istri itu merasa puas ya, merasa puas berkali-kali. Puasnya seorang istri itu puasnya berkali-kali. Itu caranya sebenarnya banyak cara. Cara-cara yang sudah saya sampaikan sebelum ini itu mungkin juga baik. Tapi kalau cara yang sebelum ini masih tidak cocok, masih kurang ya, tidak begitu berkhasiat, coba Anda sekalian coba cara ini. Coba dengan cara ini, barangkali cara ini cocok. Caranya begini, Anda itu mengambil kelapa muda. Kelapa muda yang masih biru itu, kalau orang-orang rumah saya itu menyebut degan, kelapa muda. Anda ambil kelapa muda, kemudian kelapa muda itu dibelah menjadi 2 bagian. Dibelah menjadi 2 bagian. Setelah itu Anda pakai sendok itu dikeruk kelapa muda itu dikeruk. Setelah Anda keruk kelapa muda itu, maka kerukan dari kelapa muda itu Anda letakkan di dalam gelas. Jadi kelapa muda itu dikeruk ya, setelah dikeruk dua kelapa muda itu, kelapa mudanya 1, tapi kalau sudah dibelah itu kan menjadi 2 bagian. Maka kedua bagian itu dikeruk pakai sendok. Nah, kerukannya itu diletakkan dalam gelas. Setelah itu dikasih air sedikit, air hangat atau air hangat, bukan air hangat maksud saya, air yang sudah masak begitu. Airnya secukupnya saja, tidak usah terlalu banyak dan tidak usah terlalu sedikit, sehingga kelapa muda yang sudah diletakkan dalam gelas itu mudah larut begitu. Jadi dikasih air sedikit. Setelah Anda kasih air, kemudian Anda kasih telur ayam kampung. Telur ayam kampung sebanyak satu buah saja. Tapi putihnya itu dibuang. Jadi Anda ambil telur ayam kampung, putihnya itu dibuang, ambil kuning telurnya. Nah, kuning telur itu dimasukkan ke dalam gelas itu. Dalam gelas. Setelah itu Anda ambil 1 sendok madu yang asli. Madu itu juga dimasukkan ke dalam gelas itu. Jadi isi dari gelas itu 4. Yang pertama, kerukan dari kelapa muda itu. Yang kedua ditambah air sedikit. Kemudian yang ketiga yaitu kuning telurnya ayam. Kemudian yang keempat itu madu. Setelah kumpul jadi satu itu pas diaduk dengan rata sampai merata itu. Setelah itu coba Anda bacakan ayat ini. Ayat ini ada dalam surah An-Nisa ayat 34, tapi ayatnya itu tidak usah dibaca secara keseluruhan. Ayat ini surah An-Nisa ya, ayat 34. Tapi ayat ini tidak usah dibaca secara keseluruhan. Dibaca separuh aja.
Bacanya begini. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Selesaikan sampai di sini. Jadi tidak usah dilanjutkan. Anda baca ayat ini. Jadi setelah gelas itu sudah yang berisi empat bahan. Yang pertama kerukan kelapa muda ditambah dengan madu, ditambah dengan kuning telur, ditambah dengan air sedikit, kemudian setelah diaduk dibacakan ayat ini. Surah An-Nisa ya, Surah An-Nisa ayat 34. Surah An-Nisa ayat 34. Dibaca sebanyak 11 kali. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Sampai di sini saja, sampai min amwalihim. Itu diulangi lagi sampai 11 kali. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Maknanya ini kan ar-rijalu adapun laki-laki, qawwamuna itu penanggung jawab. Laki-laki itu posisinya ada di atas, menjadi penanggung jawab 'alan nisa terhadap perempuan. Artinya seorang suami itu penanggung jawab. Katakanlah suami itu lebih kuat ketimbang istri, begitu. Dengan apa? Bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din, dengan karunia yang Allah berikan kepada mereka, pada laki-laki itu. Apa karunia yang Allah berikan? Kalau dalam ramuan ini ya mungkin itu termasuk karunia, seperti kerukan kelapa muda ditambah dengan air, ditambah dengan madu, ditambah dengan dengan kuning telur, kemudian diaduk menjadi satu. Itu semuanya itu pemberian dari Allah, karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dengan itu mungkin laki-laki itu akan menjadi qawwamunah, akan menjadi kuat, akan menjadi di atas, kekuatannya di atas dari seorang perempuan, dari seorang istri. Jadi ayat ini dibaca sebanyak 11 kali, tidak usah diselesaikan, dibaca bismillahirrahmanirrahim. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Sampai di sini bacaannya, diulangi lagi sampai 11. Setelah 11 kali Anda tiupkan itu. Anda tiupkan kepada gelas yang sudah ada kerukan dari kelapa muda, sudah dicampur dengan madu, dicampur dengan kuning telur, dan dicampur dengan air sedikit. Itu ditiupkan. Setelah itu Anda minum. Coba cara ini Anda gunakan. Mudah-mudahan dengan cara ini ya. Tapi kita bermunajat kepada Allah dengan ayat ini, dengan fadilah, dengan barokah ayat ini. Tapi tidak usah diselesaikan ya. Cukup ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Itu dibaca sebanyak 11 kali. Kemudian ditiupkan ke dalam gelas yang sudah berisi 4 bahan itu, kerukan dari kelapa muda, kemudian sudah dicampur dengan madu yang asli 1 sendok, kemudian sudah dicampur dengan air secukupnya, dan dicampur dengan kuning telur. Insya Allah kalau ini Anda amalkan, Anda akan menjadi laki-laki yang perkasa, yang tidak akan mungkin kalah sama istri, yang akan membuat istri puas berkali-kali. Artinya Anda merupakan laki-laki yang benar-benar fit, yang benar-benar sehat, dan itu juga merupakan ibadah, karena itu termasuk nafkah batin, nafkah kesenangan, nafkah biologis ya terhadap seorang istri. Mudah-mudahan cara ini bermanfaat. Diingat, dibaca surah An-Nisa ayat 34 ya. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Mudah-mudahan yang saya jelaskan ini bermanfaat, berfaedah untuk Anda sekalian, sehingga Anda menjadi laki-laki yang tidak akan pernah loyo.
selama-lamanya. Para pemirsa yang budiman, yang terakhir dari saya ya, saya punya air ya, punya air. Contohnya kayak ini. Air ini sudah saya kemas ya dalam botol, dan botolnya ini saya pesen beberapa botol ya. Air ini saya kasih nama air Hizbul Basmalah atau Ma'u Hizbil Basmalah, air Hizbul Basmalah. Kenapa? Karena air ini sudah saya bacakan Hizib Basmalah, Hizbul Basmalah, dan saya bacakan hizib-hizib yang lain ya. Saya bacakan asma-asma, doa-doa yang lain. Bukan akan saya bacakan, sudah saya bacakan. Ini air Hizbul Basmalah karena di dalamnya sudah saya isi dengan asma Hizbul Basmalah dan amalan-amalan yang lain, asma-asma yang lain, wirid-wirid yang lain. Air ini banyak, cuma ini contohnya satu paket kayak gini ya. Ini sudah saya kemas, satu kemasan kayak gini. Air ini mungkin bermanfaat. Pertama, untuk menyembuhkan penyakit. Dengan izin Allah tentunya. Tidak ada kekuatan yang mampu menyembuhkan penyakit, yang mampu mengabulkan permintaan manusia kecuali Allah. Kecuali kekuatan dari Allah. Jadi mungkin karena air ini sudah saya bacakan Hizbul Basmalah, saya bacakan asma-asma lain. Mungkin dengan air ini, insya Allah dengan kekuatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, bukan kekuatan dari air ini, bukan, tapi kekuatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin ini cuma sekedar wasilah, ini cuma sekedar perantara. Mungkin dengan ini, kalau Anda misalnya mempunyai keluhan penyakit apa saja, silakan Anda gunakan air ini. Kalau Anda mempunyai dagangan misalnya, lokasi dagangan yang tidak begitu laris, silakan gunakan air ini. Kalau Anda mempunyai tanah yang tidak begitu subur, karena di sana misalnya banyak jin, banyak penunggunya, silakan Anda gunakan air ini. Kalau Anda misalnya kena sesuatu yang nggak baik dari orang lain, Anda kena bikinan dari orang lain misalnya, sehingga Anda sakit misalnya, mungkin dengan air ini Anda akan disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Caranya mudah. Kalau Anda memang berminat, ini gratis dari saya ya, gratis dari saya. Anda tidak usah beli, ini gratis. Cuma kalau Anda mau berinfak ya, berinfak seikhlasnya Anda, terserah ya. Kalau Anda mau berinfak seikhlasnya Anda, seikhlasnya, gak ada tekanan, karena air ini tidak saya jual ya. Kalau Anda mau berinfak seikhlasnya Anda, terserah. Kalau Anda memang ikhlas, ya nggak apa-apa begitu. Tapi yang jelas air ini tidak saya jual. Caranya bagaimana? Anda tinggal klik ya di deskripsi saya itu ya, di akun saya pasti ada itu. Mungkin air ini akan saya kirim, dan ongkos kirimnya mungkin Anda tanggung sendiri. Jadi ini nggak saya jual. Tidak ada nominal harga, tidak sama sekali tidak saya jual. Tapi kalau Anda mau berinfak, silakan. Caranya ya, Anda klik aja di deskripsi yang saya punya itu, akun saya itu sudah ada cara-caranya di sana. Mudah-mudahan kalau Anda berminat, air Hizbul Basmalah yang sudah saya asma dengan berbagai macam doa ini, mudah-mudahan dimanfaatkan, diberi kegunaan, diberi manfaat yang amat sangat banyak sesuai dengan hajat dan kepentingan Anda. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Yang sebesar-besarnya, aqulu qauli hadza, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.